Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kita bahas pertemuan lanjutan ini, tambahan. Ini adalah rangkuman dari keseluruhan materi sebelum UTS. Ya, kita anggap sebagai mirip kayak kisi-kisi lah begitu. Nah, kenapa? Karena ini akan masuk di dalam rangkaian evaluasi ujian tengah semester. Ya. Kita mulai dari konsep dasar tentang needs, wants, dan demand. Jadi kalau needs ini katakan namanya kebutuhan, ya ini kebutuhan dasar, makan, minum, tempat tinggal. Kalau contohnya apa? Ya air minum, ini kebutuhan dasar manusia. Kalau keinginan itu produk atau bentuk spesifik dari kebutuhan. Misalnya kalau minum kopi, minum teh, ya ini lebih tepatnya disebut sebagai keinginan. Kalau permintaan, nah di sini ada rumus yang berlaku barangkali kalau bicara demand ini tentang keinginan dan daya beli gitu. Misal mahasiswa mau beli smartphone. Nah, beli smartphone ini tentu syaratnya harus punya uang untuk memiliki smartphone tersebut, sehingga sampai terbentuklah permintaan atau demand. Nah, itu kira-kira konsep dasarnya. Selanjutnya, pemasaran modern. Di pemasaran modern yang saat ini kita adaptasi begitu, ada konten tentang internal marketing, interaksi merek dengan manusia, serta manusia dan proses. Nah, kita lihat satu-satu. Internal marketing. Nah, ini gimana memberdayakan dan memotivasi karyawan supaya mampu membeli value terbaik bagi konsumen. Jadi diberdayakan, dimotivasi karyawan supaya bisa memberi nilai yang paling baik dari produk di tempat kerja untuk di-share kepada konsumen. Jadi gitu, kira-kira ini internal marketing. Jadi fokus pada karyawan. Selanjutnya, interaksi merek dengan manusia. Ini juga menjadi bagian yang penting tentunya. Kita ketahui ini karena langsung berhubungan sama emosional dan pengalaman konsumen serta merek. Jadi ini interaksi merek dengan manusia itu ada tahapan di mana pentingnya hubungan emosional, kemudian pengalaman konsumen dan brand atau merek itu sendiri. Kemudian manusia dan proses. Kalau bicara manusia dan proses, ini interaksi yang sangat menentukan gimana konsumen merasakan nilai dari merek tersebut, produk atau jasa tersebut. Jadi gimana konsumen merasakan nilai atau gimana konsumen mendapatkan value dari merek tersebut. Kita lihat contohnya masing-masing ya. Kalau internal marketing misalnya, gimana fokus memberdayakan karyawan, kayak perusahaan ngasih pelatihan layanan pelanggan supaya karyawan bisa melayani konsumen dengan baik. Ya kan, kalian pasti pernah merasakan kan ketika masuk pada suatu tempat di mana brand perusahaan itu sudah ternama besar, perhatikan perilaku karyawan di sana, gimana memperlakukan konsumen dengan sangat baik. Itu melalui pelatihan-pelatihan pelayanan begitu. Selanjutnya ada interaksi merek dengan manusia. Nah, kalau yang ini karena kaitannya sama hubungan emosional, kayak konsumen merasa bangga kalau punya sepatu merek tertentu, motor merek tertentu, mobil merek tertentu dan seterusnya. Itu citra merek di sini karena hubungannya dengan emosi ini akan sangat berperan penting begitu dalam interaksi merek dengan manusia. Jadi selalu setiap brand itu punya citra tersendiri gitu. Kemudian manusia dan proses. Jadi nilai atau value yang dirasakan konsumen melalui interaksi antara barang dan manusia. Contoh kayak kalau ini kita ambil pelayanan di bidang jasa. Bagaimana pengalaman konsumen dalam memesan makanan kayak gitu lewat aplikasi.
Jadi misal aplikasinya apa yang Gojek gitu kan, itu gimana responnya, cepat, ramah, itu akan meningkatkan persepsi positif konsumen. Kalau kenyataannya memang servisnya memuaskan. Jadi itu manusia dan proses. Dan hal lain, misal kalau contohnya barang dan seterusnya, ya mirip seperti itu. Ada kepuasan tersendiri yang memberikan value positif. Selanjutnya, ini dia faktor konsumen, psikologis dan non-psikologis, dibagi dua ya di dalam analisa pasar. Kalau psikologis itu apa saja? Ya tentu nggak jauh dari motivasi, kemudian persepsi, kemudian sikap, kan itu yang dinamakan psikologi. Nah, ketiga itu tadi itu akan mempengaruhi permintaan. Kemudian yang non psikologis, itu bicara tentang inflasi, teknologi, regulasi, politik. Nah, itu tidak termasuk dalam faktor psikologis, tidak berkaitan secara langsung. Nah, itu yang kemudian menjadi alat analisis. Kalau psikologis misalnya motivasi, persepsi, sikap. Kita ambil contoh konsumen kayak beli mobil listrik karena motivasinya mau menjaga lingkungan. Nah, meskipun akhirnya isunya mobil listrik akhirnya bayar pajak. Nah, apapun itu, motivasi di sini akan memainkan faktor dari konsumen itu sendiri tentang gimana mempengaruhi psikologis untuk selalu menjaga dan memelihara lingkungan. Pilihannya tentu mobil listrik. Kenapa? Karena ya tidak menggunakan energi tak terbarukan begitu. Menggunakan energi terbarukan, diralat. Kemudian non psikologis. Ini kaitannya kayak inflasi, regulasi, non psikologis lah ya, di luar tadi motivasi, persepsi, sikap. Contohnya kayak harga beras naik karena ada inflasi. Jadi ini jelas bukan karena sikap konsumen, tetapi memang harga berasnya naik karena inflasi, makanya disebut sebagai non psikologis. Kalau contoh yang baru-baru ini yang kita rasakan BBM naik karena ada perang, kayak gitu, itu non psikologis. Gampang lah ya. Kemudian STP. Nah, STP ini bicara tentang bagaimana pasar membagi kelompok-kelompok yang homogen dan heterogen. Ini berdasarkan karakteristik tentunya ya. Ada demografis, ada geografis, ada psikografis, ada perilaku. Ini semua disebut sebagai segmentasi. Lantas targeting. Targeting ini gimana memilih segmen pasar yang paling potensial untuk dilayani. Nah, ini juga agak tricky tuh buat pendatang-pendatang baru di dunia pasar. Tapi ya intinya targeting ini punya segmen pasar yang paling potensial untuk jadi bisa menganalisa itu. Kemudian positioning. Ini berkaitan gimana menempatkan produk secara unik dalam benak atau pikiran konsumen. Jadi mesti ada uniknya karena di dalam proses konsumsi barang-barang yang dipilih sebenarnya itu karena punya kekhasan. Misal kalau ada pertanyaan gimana Pak hubungannya dengan kompetisi? Nah, STP ini sebenarnya membantu perusahaan bersaing lebih efektif, sehat begitu. Karena punya STP. Jadi ya perusahaan bisa menentukan segmen, menentukan target dan posisi unik untuk para konsumen. Kita lihat contohnya masing-masing ya. Misal segmentasi. Ini tentang bicara membagi pasar, kayak perusahaan kosmetik. Membagi pasar berdasarkan usia, ya kan? Usia ya pasti bicara kalau demografinya ya remaja, dewasa, lansia. Nah, targetingnya, kalau bicara targeting, ini tentang memilih segmen potensial, mana yang paling potensial di antara usia tadi, remaja, dewasa, lansia. Misal skincare, masuknya kalau skincare premium itu yang menargetkan wanita, tentu di wanita usia 25 dan 40 karena berdasarkan riset usia seperti itulah yang punya pendapatan pribadi dengan daya beli tinggi. Nah, di usia 25, rentang 25 sampai 40 tahun.
Nah, itu targeting. Habis itu kalau positioning contohnya, karena ini bicara tentang bagaimana menempatkan produk secara unik di benak konsumen. Misal apa ya? Produk mie instan misalnya di Indonesia ya. Pasti ada merek tertentu yang kita tidak usah sebutkan karena bukan sponsor, diposisikan sebagai mie instan favorit rakyat Indonesia. Nah, tahu kan? Jadi begitu. Itu kalau sudah bicara positioning. Terkait pertanyaan tadi gimana Pak hubungan dengan kompetisi? Gini, STP ini membantu perusahaan untuk bisa bersaing. Contoh kita ambil apa namanya? Layanan jasa kayak Grab. Masih ada nggak sih Grab? Gojek begitu. Ini menargetkan kan segmen urban tuh yang memposisikan diri sebagai aplikasi transportasi cepat layanannya untuk menyaingi Gojek. Sekarang kayaknya sudah jarang yang pakai Grab. Nggak tahu kalau sudah tutup apa. Nah seperti itu. Jadi ini jelas posisi kalau misalnya hubungan dengan kompetisi karena hampir semua layanan baik barang atau jasa itu semuanya punya kompetitor masing-masing. Nah, begitu untuk materi segmentasi, targeting, dan positioning, rangkuman. Selanjutnya, kita bahas mengenai strategi kompetisi. Tentu hanya ada dua yang muncul, pilihan efektif dan tidak efektif strateginya. Kita lihat masing-masing. Dikatakan efektif kalau diferensiasi produk dan nilai tambah jelas bagi konsumen. Itu efektif, ada nilai tambah. Kalau tidak efektif, ya tentu kompetisi di situ produknya meniru pesaing kah, menurunkan kualitas kah, menjadikan harganya lebih murah dengan mengorbankan kualitas misalnya. Intinya kalau yang tidak efektif strategi kompetisinya itu mestinya mengabaikan prinsip atau keinginan kebutuhan konsumen. Dikatakan efektif kalau bagus diferensiasi produknya gitu. Contohnya apa ya, kayak tren di kalangan mahasiswa apa? Iya, Apple. Nah, kalian pasti bisa dengan mudah membedakan gimana iPhone dengan desain premium dan ekosistem eksklusif sama iPhone dengan yang tidak premium dan tidak punya ekosistem yang jelas begitu kira-kira. Barang tiruan itu disebut diferensiasi produk efektif. Kemudian yang tidak efektif gimana? Ya kayak barang-barang tiruan gitu. Artinya ini kalau tidak efektif, tapi ini kan pasarnya juga memang ada begitu, ada permintaannya. Bukan berarti kemudian kalau strategi kompetisinya mengambil area yang tidak efektif kemudian tidak dilirik. Ini tetap ada pasarnya juga. Tapi ini jelas meniru, artinya membuat barang replikasi atau duplikatnya. Kayak apa contohnya? Ya kita lihat aja semua produk tiruan, furbis atau apalah namanya kan. Ya tanpa inovasi biasanya gagal bersaing sih sebenarnya. Ya itu, ada banyak sekali rasanya yang kita nggak perlu sebutin satu-satu. Itu yang disebut dengan tidak efektif. Meskipun kondisi faktualnya memang selalu akan ada permintaan karena ini menyangkut masalah kemampuan daya beli. Jadi itu silakan. Jangankan tiruan ya, barang bekas aja itu masih ada pasarnya begitu. Sudah jelas-jelas barang yang sudah dipakai artinya secara kualitas sudah menurun dan itu masih laku untuk diperjualbelikan. Kalau tiruan kan biasanya produknya baru, belum pernah dipakai tapi memang secara kualitas sudah dipastikan karena memang harga sudah terdapat penyesuaian, makanya menggunakan kualitas yang sedikit lebih diturunkan begitu, sedikit lebih buruk daripada yang original dan kemudian harganya juga sangat-sangat melambung jauh ke bawah gitu. Dan itu biasanya banyak yang memilih itu karena keterbatasan dan pertimbangan-pertimbangan psikologis yang lain lah. Nah kira-kira seperti itu antara efektif dan tidak efektif. Kemudian ya ini putusan penting ini terkait pengambilan keputusan manusia. Terkait pengambilan keputusan manusia ada 3 poin, yakni mana dia? Kebutuhan versus keinginan, permintaan, dan positioning. Lagi-lagi kalau bicara kebutuhan dan keinginan, kayak makan nasi begitu,
Itu kan kebutuhan yang nggak bisa ditunda-tunda. Kalau misalnya ditunda ya semaput masuk ke angin, lantas kemudian mahnya kambuh misalnya. Keinginan kayak ya di pertemuan kelas saya sudah jelaskan bagaimana kebutuhan dan keinginan, satu yang harus dipenuhi dan satu itu bisa ditunda. Misal kalau keinginan makan nasi goreng, misal soto atau sushi di restoran Jepang misalnya, dengan datang langsung ke Jepang, itu kan bisa ditunda sebenarnya, itu disebut dengan keinginan. Kalau makan ya kebutuhan, ya kalau nggak makan ya repot gitu, bisa sakit. Nah itu yang disebut dengan kebutuhan. Kalau permintaan kayak tadi, konsumen membeli mobil listrik, konsumen punya uang, clear tuh permintaannya nyata. Kenapa? Karena ya ada produknya dan ada uangnya gitu. Kalau positioning kayak beli kopi di kafe begitu, di kafe pilihannya kenapa? Karena diposisikan sebagai tempat berkumpul atau nongkrong premium. Jadi sebenarnya dia bukan hanya sekedar mau bahwa ke sana karena di sana menyediakan kopi, tapi memang position ini diposisikan, kafe ini diposisikan sebagai tempat nongkrong yang elegan begitu, premium, dan itu mengangkat apa namanya ya, mengangkat mungkin popularitas, mungkin games, mungkin dan lain-lain begitu, yaitu positioning. Nah habis itu selesai ya. Jadi poin-poinnya tadi mohon untuk dibaca kembali, dipelajari, insya Allah lulus lah UTS gitu. Nah, kalau tidak ya berarti nanti mempersiapkan untuk memperbaiki materi, pemahaman materi untuk kesempatan UAS nanti. Nanti kami grup dosen pengampu akan membicarakan kembali gimana simulasi atau target kita untuk menyelesaikan begitu proses perkuliahan ini di 7 pertemuan terakhir nanti setelah UTS. Nah demikian kira-kira hari ini. Terima kasih atensi, perhatian, dan kehadirannya. Mohon maaf kalau terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar, selamat menanti waktu UTS. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.